Dua orang bersaudara, yang satu agen rahasia MI6 yang cerdas dan jago berkelahi, satunya lagi pemabuk pengangguran yang jadi supporter bola fanatik Inggris. Mereka berdua menjadi partner seru dan kocak dalam sebuah petualangan di film ini. Saya Aris Karisma akan membahas sebuah film bergenre action komedi yang kalau menurut gua sih film ini lebih tentang ke loser dan winner ya. Tentunya banyak sekali keseruan yang akan membuat kita ketawa di sepanjang film. Film ini mengisahkan tentang dua orang bersaudara asal Grimsby, Inggris yang telah terpisah selama hampir 28 tahun. Mereka dibesarkan di lingkungan berbeda tentunya, dan mereka tumbuh menjadi karakter yang berbeda pula. Kita kasih tahu sebelumnya, film ini juga merupakan film dengan rating R atau restricted yang artinya terbatas. Terbatas di sini, maksudnya film ini mengandung konten dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan, dan lain-lain. Yang artinya, ini khusus dewasa dan tidak layak ditonton usia di bawah 17 tahun. Dan seperti biasa, kita ingatkan buat kamu yang belum pernah nonton filmnya sama sekali, lebih baik nonton dulu full movie-nya agar bisa menikmati cinema experience dengan puas. Karena video ini adalah full spoiler content. Namun bagi kamu yang ngeyel dan malas nonton full movie dengan durasi sekitar 1,5 jam, ya sudahlah. Ayo kita mulai. Ini dia, The Brothers Grimsby. Film ini berjudul The Brothers Grimsby, dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Louis Leterrier. Dibintangi oleh Sacha Baron Cohen sebagai Nobby, Mark Strong sebagai Sebastian Graves, Isla Fisher sebagai Jodie Figgis, Rebel Wilson sebagai Dawn Grobham, Scott Adkins sebagai Pavel Lukashenko, dan Penelope Cruz sebagai Rhonda George. Scenes dimulai dengan Scenes dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan adegan cucus alias praktekin pelajaran biologi. Mereka adalah Nobby dan Dawn Grobham, istrinya. Mereka melakukan di tempat umum di sebuah toko furniture atau mebel. Jadi sebelum kasur itu dibeli, mereka nyobain dulu kasurnya. Enak apa enggak? Yang akhirnya kasur itu pun jadi dibelinya. Setelah sampai di rumahnya, kita diperlihatkan Nobby yang punya banyak anak. Dia mempunyai 11 anak dan 1 cucu. Di rumah Nobby, ada sebuah kamar yang selalu dikosongkan dan enggak boleh diisi oleh semua anak-anaknya. Ketika salah satu anak Nobby bertanya dan ingin mengisi kamar tersebut, Nobby masih tetap melarangnya dengan alasan bahwa kamar tersebut milik adiknya yang sudah lama berpisah selama 28 tahun. Dia yakin bahwa suatu saat adiknya akan kembali. Lalu scenes berpindah ke seorang komandan agen rahasia dari MI6 bernama Sebastian Graves yang sedang menggunakan kontak lensa canggih untuk mengakses satelit dengan tujuan untuk melacak target. Target tersebut adalah buronan sindikat Maelstrom yang bernama Jordan Beder. Dengan berbekal peralatan canggih, Sebastian Graves dengan aksi gagahnya berusaha menangkap buronan itu. Meskipun agak susah, pada akhirnya Sebastian berhasil menangkap Jordan Beder. Kemudian ia pun menginterogasinya. Dan dari Jordan Beder, ia mendapatkan informasi tentang sebuah rencana pembunuhan seorang aktris yang juga merupakan seorang dermawan yang bernama Rhonda George. Scenes beralih ke Nobby yang sedang nobar bola. Ternyata dia seorang fans fanatik sepak bola yang kesehariannya hanya menonton bola dan berfoya-foya di bar. Pesta nobar itu terlihat sangat meriah. Bahkan dalam perayaan itu kita dipertontonkan hal yang konyol yang dilakukan Nobby. Demi merayakan kemenangan tim sepak bola yang digemarinya, Nobby memasukkan sebuah kembang api berbentuk stik ke pantatnya sambil menyalakan kembang api itu. Saking girangnya, Nobby naik ke atas meja dan sialnya, meja tersebut licin yang membuat Nobby terjatuh dengan kondisi kembang api tersebut masih menempel di pantatnya. Ketika Nobby sedang asik menikmati pesta itu, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari temannya. Temannya tersebut membawa kabar bahwa ia akhirnya telah menemukan adiknya Nobby, yaitu Sebastian Graves, yang menjadi agen rahasia MI6 tadi. Kemudian temannya itu memberitahu bahwa Sebastian akan berada di suatu acara pesta perdamaian, dan tak hanya itu, ia pun telah mencuri tiket untuk Nobby agar bisa masuk ke acara tersebut. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Di acara itu, tim keamanan termasuk Sebastian berada di sana untuk melaksanakan misi mereka, yaitu mengamankan acara, khususnya menggagalkan rencana pembunuhan ke seorang aktris bernama Rhonda George, yang informasi tersebut diketahui saat Sebastian menginterogasi Jordan Beder tadi. Nobby pun masuk di acara tersebut. Di sana terlihat hanya Nobby yang tidak memakai jas. Ia hanya memakai baju jersey. Selain itu, Nobby juga seenak jidat mengambil champagne di tray yang sedang dipegang waiter. Dan lihat hal konyol yang dilakukan Nobby di acara itu. Ini, dan ini. Ketika acara dimulai, agen Sebastian melihat seorang pembunuh bayaran dari Maelstrom yang bernama Pavel Lukashenko. Ia berbekal senjata yang disamarkan menjadi kamera video untuk menjalankan rencana aksi pembunuhan terhadap Rhonda, si aktris yang tadi disebutkan.
Berpindah lagi ke Nobby, ketika acara sedang berlangsung, Nobby malah asik nonton bola di HP-nya, dan pada saat tim kesukaannya menang, ia teriak sendirian di saat orang-orang terdiam. Konyol banget kan? Di sana juga diperlihatkan ada seorang anak bernama Solmo Khalidi yang terlahir AIDS. Apa pentingnya anak tersebut diperlihatkan? Ya simak aja nanti, akan ketahuan hubungannya di film ini. Kemudian Nobby tanpa sengaja melihat adiknya yang dicari itu berada di lantai atas. Lalu Sebastian yang baru menyadari bahwa kamera yang digunakan Pavel itu ternyata adalah senjata yang disamarkan untuk menembak Ronda. Maka ia pun bergegas untuk menggagalkan pembunuhan itu dengan cara membidik dan menembak kamera berisi senjata tersebut. Kemudian Nobby datang dari arah belakang tanpa diketahui Sebastian. Dan ketika Sebastian membidik sekaligus menembak kamera berisi senjata itu, tiba-tiba Nobby memeluk Sebastian dari belakang dan itu sontak membuat Sebastian kaget. Sehingga itu membuat tembakan Sebastian ke arah kamera meleset. Dan sialnya lagi, tembakan Sebastian itu bukan hanya meleset, melainkan malah mengenai anak pengidap AIDS yang tadi. Wah, blunder. Parah nih. Itu mengakibatkan darah anak pengidap AIDS tersebut terciprat. Di saat yang bersamaan, cipratan darah pengidap AIDS tersebut secara kebetulan masuk ke mulut salah satu pengunjung dan tertelan. Coba tebak, siapa pengunjung tersebut? Ya, dia adalah pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe. Dari kejadian itu, Sebastian pun tertuduh menjadi tersangka. Kemudian, seluruh anggota keamanan, termasuk polisi dan para agen lainnya, akhirnya berbalik menjadi memburu Sebastian. Kini Sebastian menjadi buronan, dan ia pun berusaha kabur. Namun, Nobby yang agak bego, agak kasar kalau sebut bego ya. Maksud saya idiot ya. Nobby yang idiot ini tetap mengikuti Sebastian. Lalu, ketika Sebastian melompat dari ketinggian, ini si Nobby malah mengikutinya dan itu membuat Sebastian tertimpa dan mengakibatkan kakinya patah. Kemudian, Sebastian masuk ke mobil canggihnya dan menyuruh Nobby masuk juga. Di sana juga diperlihatkan ada polisi di belakang yang hendak menilang mobilnya Sebastian. Karena kaki Sebastian patah, ia menyuruh Nobby untuk menyetir mobil itu. Nobby yang ceroboh tanpa sengaja menekan tombol yang ada di head unit mobil itu. Ternyata, tombol itu berfungsi untuk meluncurkan senjata peledak berupa seperti bom rudal. Di saat bersamaan, polisi yang hendak nilang itu kan posisinya ada di belakang mobil tuh. Dan itu tepat menjadi sasaran bom yang diluncurkan Nobby. Ya otomatis, polisi tersebut mati. Dan yang konyolnya lagi, si Nobby ini menyetir sambil menyaksikan live siaran bola. Itu mengakibatkan mobil mereka kecelakaan dan tercebur ke sungai. Seluruh berita menayangkan kejadian di acara tadi termasuk kejadian Daniel Radcliffe yang mulutnya kecipratan darah. Dan karena di mulut Radcliffe banyak luka yang terbuka, maka ia pun dinyatakan positif HIV. Hal itu membuat kepala agen MI6 yang tak tahu kejadian sebenarnya terpaksa mengaktifkan operasi yang bernama Chilcot. Kemudian Nobby dan Sebastian berlari ke tempat aman. Nobby penasaran, apa sih sebetulnya kerjaan Sebastian ini? Lalu saat Sebastian menyuntikkan cairan untuk mengobati tulang di kakinya yang patah, Nobby malah main-main lagi dengan alat punya Sebastian. Dan tak sengaja menembakkan alat itu ke leher Sebastian. Ternyata alat yang ditembakkan itu adalah alat pelacak. Ketika Sebastian hendak pergi untuk bersembunyi, Nobby bertanya, apakah selama menjadi agen rahasia, tidak ada yang tahu bahwa Nobby adalah kakak dari Sebastian? Lalu Sebastian pun menjawab, ya tentu saja tidak ada yang tahu. Secara dia kan agen rahasia. Agen rahasia. Tentunya tidak ada yang tahu. Maka Nobby pun menawarkan sekaligus mengajak Sebastian agar pulang ke rumahnya di Grimsby. Karena jika tidak ada yang tahu Nobby adalah kakaknya, maka rumah menjadi tempat yang aman untuk bersembunyi. Ya, Sebastian pun menerima tawaran itulah, dan mereka pun berangkat ke Grimsby. Sesampai di rumahnya, Nobby mengenalkan semua anggota keluarganya ke Sebastian, termasuk ke pacarnya. Iya, betul. Ibu dari anak-anak Nobby yang banyak banget itu, yang juga pada scenes awal tadi cucus bersama Nobby di Mabel. Dan itu ternyata pacarnya loh, bukan istrinya. Dan mereka masih pacaran, belum menikah. Namun, sudah mempunyai banyak anak dan satu cucu. Ya, kumpul ke bola. Oke, lanjut. Lalu mereka menunjukkan foto-foto Sebastian saat dulu ketika ia masih anak-anak bersama Nobby. Kemudian, Sebastian pun teringat di saat ia masih kecil dulu. Nah, dari sini, kita diperlihatkan kejadian 28 tahun yang lalu saat mereka berpisah. Jadi gini, dulu orang tua mereka meninggal. Kemudian mereka tinggal di panti asuhan di Grimsby. Lalu ada orang yang mengadopsi, namun yang diadopsi hanya Sebastian. Dan dari saat itulah mereka berpisah. Kemudian begitu sebelum berpisah, mereka berjanji tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka selamanya.
Ketika Nobby sedang memperlihatkan foto selfie dirinya saat di acara pesta perdamaian, dalam foto itu terlihat Pavel si pembunuh bayaran yang ada di acara tersebut. Melihat itu, Sebastian langsung telepon ke rekan kerjanya yang bernama Jody, memberitahukan bahwa ia menemukan foto buronan itu dan meminta tolong untuk melacaknya. Kemudian Nobby mengajak Sebastian ke sebuah tempat yang mungkin tempat itu bisa dibilang cukup rahasia ya. Nggak banyak orang yang tahu. Sebelum masuk, tempat itu terlihat sepi, seperti nggak ada orang. Namun saat mereka udah masuk, ternyata tempat tersebut adalah sebuah bar tua tempat Nobby minum amer bersama kawan-kawannya. Dan mereka dengan ramainya membuat kejutan untuk menyambut Sebastian dan Nobby. Karena kaget dari sepi tiba-tiba banyak orang, itu membuat Sebastian kaget dan refleks menembakkan pistolnya. Untung saja, nggak ada yang kena. Ya wajar dia kaget ya, karena ia merasa menjadi buronan dan sedang mengalami pengejaran. Dikiranya mungkin itu adalah orang-orang yang sedang memburunya. Ternyata bukan. Sebastian pun marah lagi pada Nobby, karena sebelumnya ia meminta Nobby agar tidak ada orang yang tahu akan kehadirannya. Namun, Nobby malah merayakan kedatangan Sebastian dengan teman-temannya. Ya, meskipun begitu, Nobby menjaminlah bahwa mereka aman dan kompak untuk tutup mulut. Kemudian tiba-tiba ada sebuah sinar laser yang mengarah kepada salah satu orang yang ada di sana. Lalu Sebastian mengintip dari kaca pintu, ternyata di luar sudah ada pasukan yang mengepung mereka. Nobby pun menyuruh teman-temannya untuk menghadapi pasukan polisi tersebut. Dan benar saja, mereka menuruti Nobby termasuk anak-anaknya yang kompak melawan polisi-polisi itu. Bahkan, anak Nobby yang paling kecil itu menantang sambil memukul salah satu polisi sampai terjatuh. Dan seluruh Grimsby pun kompak membantu Nobby dan Sebastian untuk kabur. Para polisi itu mengejar Sebastian dan Nobby sampai ke sebuah gudang. Dengan skillnya, Sebastian mampu menghadapi dan menembaki polisi itu sampai mereka banyak yang tumbang. Tapi sayangnya, Sebastian terkena beberapa tembakan jarum yang berisi racun ulat bulu Lonomia. Yang jika terkena itu, maka racun harus segera dikeluarkan dengan cara disedot atau dihisap. Jika tidak, maka racun itu bisa membunuhnya dalam waktu sekitar 90 detik saja. Sebastian meminta Nobby agar menghisap racun di bahunya yang terkena tembakan itu. Dan Nobby pun menghisapnya, kemudian memuntahkan racun tersebut. Namun, tak hanya sampai di situ. Ternyata, Sebastian tertembak tidak hanya di bahunya. Dia tertembak juga di sini. Ya, tepat di untal COVID-nya. Dan itu menyebabkan, mau tidak mau, harus disepong. Awalnya Nobby menolak, tapi ya karena nyawa Sebastian terancam, dia pun akhirnya mau menghisap racun di siki kanyut Sebastian. Karena situasi sedikit panik, untuk membuat dirinya agak tenang, Sebastian ketika dihisap sambil teriak-teriak, "Suck and spit, suck and spit." Di saat bersamaan, teman-temannya datang menghampiri ke gudang tersebut dan mereka pun sangat kaget melihat kehebohan itu. Apalagi posisi teman-temannya yang melihat itu berada di belakang kepala Nobby yang otomatis gerakannya terlihat seperti orang homo yang sedang mesum. Ya, ditambah lagi teriakan Sebastian yang bilang "suck and spit." Mereka nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dan yang lebih hebohnya lagi, aksi Sebastian dan Nobby itu terekam juga di kamera dan disaksikan oleh seluruh para agen rekan kerja Sebastian. Di markas MI6, Jody rekan kerja yang tadi ditelepon Sebastian mencoba membantu melacak Pavel, si pembunuh bayaran yang harus jadi buron sebenarnya. Di sisi lain, ketua dari MI6 memerintahkan seluruh pasukan agen untuk membunuh Sebastian dan Nobby. Hal itu terdengar oleh Jody, maka Jody pun memberitahu Sebastian lewat telepon bahwa seluruh pasukan akan memburunya termasuk Nobby dan keluarganya. Selain kabar itu, Jody pun ngasih tahu bahwa ia menemukan Pavel si pembunuh sebenarnya dan si Pavel itu sedang di perjalanan menuju ke Afrika Selatan. Sebastian tadinya mau berangkat sendirian ke Afrika, namun karena Jody memperingati bahwa jika Sebastian berangkat sendirian, maka posisi Nobby sangat rawan. Ya, karena mungkin dia tahulah, tanpa Sebastian, Nobby yang sedikit agak idiot, pasti mudah banget tertangkap dan dibunuh oleh pasukan agen. Akhirnya, Sebastian pun mengajak Nobby ke Afrika Selatan. Nobby sangat senang sekali tentunya diajak adiknya ke Afrika. Dia berpikir bahwa dia mau berwisata, dia mau liburan. Padahal kan nggak gitu. Nobby di sana menghabiskan waktu untuk nobar bola dengan warga lokal. Ketika nonton, mereka teringat pengalaman masa kecil saat berlari di tengah lapangan bola. Kemudian Jody menelepon lagi, memberitahu lokasi Pavel yang berada di sebuah hotel yang bernama Sukarubas di Taman Kruger. Sekaligus, Jody ngasih tahu bahwa Pavel sedang berbisnis dengan seorang ahli biokimia yang bernama Jory Smith. Pavel juga sedang berada di kamar hotel bersama istrinya Yoris yang liar dan terkenal dengan pergaulan bebasnya.
Karena mengetahui hal itu, Jody menyarankan agar Sebastian menggali informasi dari si Ublag itu bila perlu mencumbunya terlebih dahulu. Di saat bersamaan, ketika Sebastian selesai bicara dengan Jody di telepon, Nobby malah bertransaksi narkoba dengan warga lokal. Nobby juga menyatakan belum pernah menggunakan heroin sebelumnya. Ia hanya peminum Amer. Ia membeli karena pengen nyoba aja. Dipikirnya, ya, mumpung lagi berwisata bersama adiknya yang ia nanti selama 28 tahun itu. Kemudian di kamar penginapan, Sebastian pamit. Bilangnya ia akan pergi sebentar untuk mencari informasi dan menyuruh Nobby menunggu di sana. Sebelum pergi, Sebastian menyuntikkan obat yang ia gunakan sebelumnya untuk mempercepat penyembuhan tulang di kakinya yang pernah patah itu. Namun, tidak lama kemudian setelah obat itu disuntikan, Sebastian merasa pusing sampai tak bisa bangun. Nobby menghampirinya karena kaget. Pas dicek, rupanya obat suntik Sebastian tertukar dengan narkoba yang dibeli Nobby tadi. Jadi yang mabok tepar akhirnya Sebastian, bukan Nobby. Melihat Sebastian tepar, jiwa solidaritasnya Nobby muncul. Dengan santainya ia mau menggantikan misi Sebastian. Doh. Kemudian setelah berdandan ala-ala agent, HP Sebastian berdering. Itu adalah Jody yang menelpon lagi untuk memberi arahan pada Sebastian. Nobby pun mengangkatnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Ya, karena mau gimana lagi ya? Gak ada pilihan lain dan saking pentingnya misi tersebut, maka Jody pun terpaksa memandu Nobby untuk menjalankan misi menggantikan Sebastian. Nobby pun mulai menjalankan aksinya dengan semua peralatan canggih yang biasa digunakan oleh adiknya. Dalam misi itu, Nobby menyamar sebagai orang yang bernama Mr. Shelton. Nobby disuruh Jody untuk mencari dan menggoda wanita yang bernama Lina Smith. Jody ngasih tahu bahwa Lina Smith itu sedang menggunakan gaun berwarna hijau dan mempunyai ciri-ciri yang mudah dikenali. Maksud Jody, ciri yang mudah dikenali itu karena sifat Lina yang liar dan terkenal dengan keublagannya juga mempunyai paras yang cantik di atas rata-rata. Namun, ya, lagi-lagi Nobby salah persepsi. Ia melihat wanita kulit hitam yang obesitas juga kebetulan menggunakan gaun berwarna hijau. Padahal bukan itu. Ya, which is nothing wrong lah ya, nggak salah juga. Karena si wanita yang obesitas itu juga mempunyai ciri yang menonjol. Dan nggak ada wanita yang serupa dengannya di tempat itu. Intinya mereka sama-sama menonjol di tempat itu. Hanya saja, jika ciri Lina yang asli menonjol, karena ia sangat cantik, juga sangat suka menggoda, sementara wanita gaun hijau yang satunya lagi ya, kamu lihat sendiri deh. Tak berlama-lama, Nobby menghampiri wanita bergaun hijau yang ia kira bernama Lina tersebut. Wanita itu menjadi pelayan di hotel tersebut. Kemudian Nobby menyuruhnya agar pelayan tersebut datang ke kamarnya. Ketika hendak bersiap-siap, sambil menunggu wanita itu datang, Nobby mendapati tempat modal di kamar tersebut tersumbat oleh tageg. Kemudian, ia nelpon operator hotel agar segera dibersihkan. Operator pun menjawab segera. Di sisi lain, Lina Smith yang asli juga mendapat panggilan. Ia disuruh menggoda Sebastian Grave, karena yang mereka tahu, itu Sebastian, bukan Nobby. Maka Lina pun datang ke kamar Nobby sebelum pelayan yang Nobby pesan untuk membereskan tempat modal yang tersumbat. Ketika Lina menghampiri ke kamar, Nobby malah mengira bahwa ia adalah pelayan yang akan membereskan tempat modal yang tersumbat. Tidak lama kemudian, saat Lina yang sudah di dalam kamar mandi yang berusaha menggoda Nobby, pelayan yang ia kira Lina datang mengetuk pintu. Lalu Nobby menyuruh Lina yang asli agar segera membersihkan tageg yang tersumbat di tempat modal itu. Ini siapa yang salah paham sebetulnya? Lanjut. Kemudian, saat Nobby menggoda pelayan itu dengan gombalannya, secara kebetulan ia mengucapkan sandi yang mana sandi tersebut biasa diucapkan dan digunakan oleh Sebastian untuk mengakses kontak lensnya yang canggih itu agar rekan-rekan kerjanya bisa melihat apa yang Sebastian lihat. Kata sandi itu, bumi hijau. Itu artinya, semua agen MI6 dapat melihat apa yang Nobby lihat sekarang. Lalu, saat Nobby mencucu si pelayan itu, tiba-tiba datang Lina yang asli menghampirinya dan mengatakan kenapa sih Nobby lebih memilih bercinta dengan pelayan ketimbang sama dirinya. Kemudian pelayan itu menjawab, maaf Nyonya Smith. Dari sini Nobby menyadari bahwa dia salah orang. Setelah itu Lina kemudian menggoda Nobby. Namun saat hendak mencucus, tiba-tiba datang sekelompok orang mendobrak pintu dan menodongkan pistol ke Nobby. Mereka kira itu Sebastian Grave. Saat kondisi darurat hampir saja Nobby mau ditembak, tiba-tiba Sebastian yang sudah pulih dari mabuknya datang dan membunuh semua pria yang menodongkan pistol ke Nobby. Kemudian mereka mengorek informasi dari Lina. Tapi, belum selesai wanita itu bicara, tiba-tiba mereka dihujani tembakan dari luar. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri meskipun bukan berarti mereka udah aman. Agen MI6 masih tetap mengejar mereka. Karena lokasi di sana dataran yang lapang dan otomatis sangat sulit mencari tempat bersembunyi, Nobby mempunyai ide yang cemerlang. Namun tidak lazim ya. Ia menyuruh Sebastian agar menurutinya. Apakah itu? Simak dulu.
Kemudian para agen MI6 tak berhasil menemukan mereka berdua. Padahal, lokasi di sana adalah dataran yang lapang, tidak ada alang-alang. Di manakah mereka bersembunyi? Di sini. Ya, mereka bersembunyi di dalam uncat heuneng gajah. Dan yang lebih konyolnya lagi, sebelum mereka keluar dari persembunyian yang tak lazim itu, kemudian datanglah gajah jantan yang lagi sange. Dan tidak lama berselang, gajah itu pun mencucus gajah betina yang di dalam ucat heunengnya masih ada Nobby dan Sebastian. Mereka pun terjebak di sana. Ya, kamu lihat sendirilah, mau keluar susah. Karena ada untal kobit gajah jantan yang terus-menerus keluar masuk. Yang lebih parahnya lagi, itu ternyata tidak hanya satu gajah, tapi ini jadi sebuah pemandangan sejenis gengbengnya gajah. Malam harinya, mereka kembali ke penginapan. Di sana Sebastian dan Nobby mulai mendapatkan petunjuk bahwa Maelstrom akan meledakkan pertandingan final sepak bola yang berlokasi di Chili. Sebastian bingung, bagaimana bisa sampai di Chili sementara mereka kini masih berada di Afrika. Tapi, lagi-lagi Nobby dapat solusi. Ia menumpang pada si tukang bandar narkoba yang ia temui sebelumnya. Ya, mungkin pesawatnya itu satu arah menuju Chili. Singkat cerita, mereka sampai di Chili. Di sana, Nobby dan Sebastian juga bertemu dengan kawan-kawan mereka yang ada di Grimsby. Kawanan Grimsby itu membuat keributan sampai-sampai penyamaran Sebastian terbongkar. Lalu Sebastian pun keluar dari lokasi, dan ia pun berkelahi dengan agen-agen lain yang mengejarnya sampai pada akhirnya dia tertangkap. Nobby yang tahu Sebastian ditangkap, ia bergegas mengejar adiknya itu. Namun, saat itu ia gagal mengejarnya. Saat sedang bersedih karena kehilangan adiknya, kemudian ia melihat pelacaknya nyala. Lalu, dari pelacak itu Nobby bisa menemukan lokasi Sebastian. Ternyata, Sebastian disekap oleh wanita yang bernama Rhonda, si aktris yang dikira akan menjadi korban di awal. Jadi semua ini ternyata ulahnya Rhonda. Dan dia adalah dalang dari insiden ini. Rhonda pun menjelaskan kepada Sebastian bahwa yang ia lakukan bukanlah ngebom pertandingan. Tidak ada bom di sana. Tapi yang benar, dia mau menyebarkan virus bernama RD9 yang lebih parah dari bom. Ia akan menginfeksi seluruh orang yang ada di stadion dan dalam waktu yang singkat, virus itu akan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi dengan cara mengurangi populasi manusia. Wow. Familiar ya dengan isu cerita ini? Ini film tahun 2016 loh. Ya sudahlah, terlalu sensitif untuk dibahas. Lanjut, beralih ke Nobby yang dengan alat pelacak tadi, ia telah mengetahui lokasi di mana adiknya disekap. Dengan berbekal keberanian yang nekat, Nobby mendatangi markas Maelstrom tersebut dan satu persatu menghajar pasukan yang ada di sana, sendirian. Hingga akhirnya Nobby bertemu dan bertarung dengan pembunuh yang sebenarnya, yaitu Pavel Lukashenko. Dalam pertarungan itu, ya jelaslah Nobby dikalahkan dengan mudah. Secara dia kan penjahat berpengalaman, sementara Nobby itu nggak bisa apa-apa. Namun, beruntungnya saat ia terbaring karena dihajar Pavel, Nobby menemukan sebuah pistol yang tepat berada di sampingnya. Dan tak berlama-lama, Nobby pun menembak Pavel tepat di kepalanya. Padahal ia baru pertama kali pegang senjata, tapi kok langsung jago nembak gitu ya? Ya udahlah, namanya juga film action komedi ya, wajar lah. Nobby pun akhirnya menyelamatkan Sebastian, dan singkat cerita, sampailah mereka di stadion. Kedua bersaudara itu melakukan penyamaran sebagai fans sepak bola dengan misi untuk menghentikan virus RD9 yang akan diluncurkan Maelstrom. Nobby dan Sebastian berlari ke kawanan Grimsby. Mereka memberitahu kelompoknya itu bahwa ada seorang wanita yang akan melepaskan virus. Para Grimsby pun kompak membantu, dan mereka bersama-sama menyerang ke tengah lapangan bola. Nobby dan Sebastian bertarung melewati para penjaga itu, berlari ke arah wanita yang bernama Rhonda itu. Singkat cerita, sampailah mereka face to face dengan Rhonda. Kemudian, Rhonda tidak tinggal diam. Ia memanggil semua penjaganya dan pertarungan pun berlangsung kembali. Ketika pertarungan masih berlangsung, Rhonda lari ke arah lapangan. Tak berselang lama, Jody yang memandu Sebastian dari kejauhan memberitahu bahwa ia telah menemukan virus tersebut. Virus itu berada di salah satu kembang api yang akan diluncurkan. Sebastian kemudian menyuruh Nobby untuk menembak Rhonda sebelum kembang apinya diluncurkan. Nah, di sini kekonyolan Nobby kambuh lagi. Dia tidak langsung menembak Rhonda. Nobby malah menembak bola dan juga wasit agar pertandingan dimenangkan oleh tim Inggris yang didukungnya itu. Setelah diingatkan Jody bahwa ia jangan main-main, Nobby langsung mengarahkan pistol untuk membidik Rhonda. Namun sayangnya,
Pistol yang ia gunakan mendadak macet. Meskipun begitu, dari kejauhan terlihat anaknya Nobby berhasil memukul Rhonda sampai terjatuh. Namun, di sisi lain, ternyata sudah ada sniper yang mengintai Sebastian. Tapi beruntungnya, dengan kompak, anak-anak Nobby beserta Grimsby lainnya bertindak dengan cara melempar anak yang bernama Skolmo Khalidi, si penyandang AIDS yang tadi duduk di kursi roda dan tepat menimpa sniper tersebut. Nggak ada akhlak memang ya. Aduh, orang difabel dilempar, nggak ada akhlak emang. Lanjut, berpindah lagi ke Rhonda yang bangun dari pingsannya, ia berhasil menekan tombol untuk menyalakan kembang api. Dan kembang api pertama pun diluncurkan. Sebelum semua kembang api meluncur, Jody dari kejauhan ngasih tahu bahwa itu nggak mungkin dihentikan. Karena virusnya berada di ujung kembang api dan harus diledakkan di ruangan tertutup untuk menghentikan penyebarannya. Di saat situasi yang darurat, ide gila Nobby muncul lagi. Namun kali ini, ide gilanya itu sedikit heroik. Kemudian Nobby bertanya ke Jody, kembang api mana yang ada virusnya? Jody pun menemukannya. Ia mengatakan bahwa kembang api yang ada virusnya itu berada di posisi tengah yang sebelah kiri. Mengetahui itu, Nobby pun langsung menduduki kembang api yang ada virusnya itu dan memasukkan bagian ujung ke bowlnya. Sebastian pun agak panik melihat aksi Nobby. Namun, sialnya lagi, ternyata yang ada virusnya itu bukan hanya kembang api yang diduduki Nobby, tapi yang sebelahnya juga ada virusnya. Kemudian, Sebastian mengikuti jejak heroik Nobby dengan sukarela. Singkat cerita, kembang api pun meledak dan mereka diluncurkan di udara. Kemudian setelah kejadian tersebut, semua media memberitakan bahwa kedua saudara itu tewas sebagai pahlawan untuk menyelamatkan bumi dari virus yang mematikan. Meskipun begitu, mereka nggak benar-benar mati ya. Mereka diisukan demikian karena bertujuan untuk meneruskan perjalanannya sebagai agen rahasia. Jadi, identitas mereka itu disamarkan dan dibuat yang palsu. Termasuk Nobby yang sekarang resmi menjadi agen rahasia. Siapa sih yang nyangka Nobby yang idiot itu bisa jadi agen rahasia? Tapi perlu diakuin kalau ide-idenya itu sangat gila. Dan kita butuh ide yang gila itu. Di akhir kredit scene film, kita diperlihatkan Nobby yang sudah menjadi agen rahasia. Ia melancarkan aksi hebatnya dengan menembaki semua orang yang ada di lokasi itu. Wow, sekarang dia hebat ya. Namun setelah sampai di atas, di sana ada Sebastian dan menanyakan ke Nobby, kamu cepat sampai ya? Apa sudah ketemu dengan tim?" Ternyata orang-orang yang ditembaki Nobby tadi itu semua timnya. Dan film pun berakhir. Oke, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma. Sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya hanya di Visuedik.